Dok, kebetulan nih dokter kan orang Sunda ya. Kali ini kita didukung oleh Dapur AA Akbar. Nah, kita dikasih batagor nih dok. Mau cobain dok rasanya? Yuk mari dok. Buka masker dulu dok. Oh, maaf. Lupa dok. Tahu nggak singkatan batagor? Aduh apa tuh dok? Bakso tahu goreng. Oh, bakso tahu goreng. Wah, iya ya. Tapi kok ada telurnya ya dok ya? Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak dok ya? Enak. Erenya menurut dokter gimana? Enak nih. Enak ya? Rasa-rasa Ingat di kampung ada kan? rasa-rasa mudik. Nah, coba lihat, jangan lupa pesan di Dapur AA Akbar karena batagornya enak. Dan dia banyak varian loh, ada nasi goreng, ada macam-macam segala macam. Oke, di follow ya. Dok, hari ini suasananya agak berbeda ya dok ya? Iya, ini saya lihat-lihat dari tadi ada ikan. Kan apa nih? Nah benar, nah ini ikan dari Diandra Betta Fish dok. Ini lagi viral dok. Nah kalau di Pekanbaru ini bilangnya ikan cupang. Nah ini lagi viral, booming sekali dok. Nah buat teman-teman Aulia yang mau pesan ikan sejenis ini, kalian bisa langsung pesan di Diandra Betta Fish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sahabat Aulia. Kembali lagi bersama saya Lutfi dalam program kita Special Talk Show bersama Aulia Hospital TV. Nah hari ini kita didukung oleh Diandra Betta Fish dan Dapur AA Akbar. Nah seperti biasa tanggal 20 Februari 2021 ini kita akan membahas tentang medis ya tentunya. Dan ini kali ini kita akan membahas tentang dental implant. Nah seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya akan ditemani salah satu dokter, tentunya salah satu dokter di Aulia Hospital, yaitu Dokter Gigi Oki Pranata SPBM. Halo dok, selamat pagi. Pagi. Lagi sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Nah dok, hari ini kita akan membahas seputaran tentang gigi nih dok. Dan kita akan ngambil temanya itu dental implant. Banyak masyarakat yang nggak tahu nih dok, apa sih itu dental implant gitu kan? Kira-kira dental implant itu apa sih dok? Jadi gini, sebelum kita bicara tentang dental implant, mundur dulu, dental implant itu apa begitu kan? Jadi dental implant itu bagian dari gigi palsu. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa harus pasang gigi palsu? Nah, gigi palsu itu berarti ada gigi yang harus digantikan. Artinya pada pasien atau orang tersebut ada gigi yang hilang, macam-macam hilangnya kenapa-kenapanya. Nah, kenapa harus dipasang gigi palsu? Nah, pada orang-orang yang tidak menggunakan gigi palsu biasanya giginya itu akan terjadi pergeseran, gigi tetangganya itu bergeser biasanya.
Gigi tetangganya bisa bergeser atau bahkan rebah, atau gigi atasnya turun begitu. Gigi lawannya turun. Nampak seperti memanjang. Nah, yang masalah kemudian akan timbul adalah kalau umpamanya giginya merenggang, kotoran-kotoran itu bisa masuk. Kotoran bisa masuk. Kotoran bisa masuk. Biasanya kecenderungan membersihkan giginya akan lebih sulit. Nah, nanti karang gigi bisa tumbuh di situ segala macam, akhirnya timbul masalah baru, karang giginya banyak, giginya bisa nampak memanjang, pada beberapa kasus jadi goyang, akhirnya lepas juga, akhirnya giginya bisa bertambah banyak yang harus dicabut. Salah satu diantaranya itu pertama. Terus kedua, kemudian juga kalau umpamanya giginya hilang di bagian depan, secara estetik mungkin pasti tidak baik begitu ya, kurang percaya diri betul ya. Apalagi untuk orang-orang yang banyak berhubungan dengan orang lain, umpamanya guru atau customer service atau teller, hal seperti itu kan harus sangat tetap jaga penampilan ya dok ya begitu. Atau orang-orang yang menggunakan suara sebagai bagian dari kegiatannya gitu kan, karena ada beberapa huruf yang memang berhubungan dengan gigi begitu, ada gigi berpengaruh ya dok ya, ucapannya jadi berbeda ya, gitu, ya? Pengucapannya jadi berbeda, ada beberapa huruf yang kalau umpamanya giginya nggak lengkap itu berbeda suaranya begitu. Nah, hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan, makanya kita harus pasang gigi palsu. Nah, gigi palsu itu sendiri ada dua macam sebetulnya. Ada dua ya dok ya? Ada dua, yang bisa dilepas, yang nggak bisa dilepas pasien maksudnya. Nah, yang bisa dilepas pasien kita tahu lah ya, yang ada orang bilang seperti ada tapaknya. Benar, begitu. Betul. Yang ada nyangkut di langit-langit gitu ya. Iya, kadang-kadang ada kawatnya, ada yang enggak begitu. Dilekatkan ke gigi sebelahnya. Yang nggak bisa dilepas, salah satunya adalah implan. Salah satunya implan begitu. Nah, di antara sebelum jadi implan ini sebetulnya ada juga sih yang nggak bisa dilepas, macam-macam juga betul bentuk-bentuknya. Dia dilekatkan ke gigi sebelahnya umpamanya begitu ya. Ada berbagai cara juga ya. Iya, ada caranya macam-macam. Nah, yang dilekatkan ke gigi sebelahnya kita biasa sebutnya crown and bridge begitu. Nah, gigi sebelahnya itu dikecilkan, kemudian dipasangkan penyangga untuk gigi yang hilang begitu. Itu ada tergantung kondisi apa gitu dilakukan. Oh iya, kalau umpamanya crown and bridge itu berarti giginya harus ada gigi tetangganya, jadi harus ada penyangganya, kan kayak jembatan kan ada ujung sama ujung gitu kan. Nah, itu dan kekurangannya itu nanti giginya kan dikecilkan begitu ya, nanti ada segala macam lah begitulah. Nah, akhirnya muncul kenapa akhirnya ada dental implant itu kelebihannya adalah dia tidak mengganggu gigi sebelahnya. Jadi kalau umpamanya giginya dicabut, gigi sebelahnya kalau mau pakai bridge kan tadi dikurang-kurangin ya enggak? Betul. Untuk masang mahkota. Nah, kalau pakai implan, kita nggak ngurangin gigi sebelahnya, begitu. Tidak berpengaruh sama gigi sebelahnya. Nggak pengaruh sama gigi sebelahnya. Jadi kasar-kasarnya gitu. Kasar-kasarnya begini. Kalau kita bayangkan kita nyabut gigi, berarti giginya kita keluarkan. Ya. Nah, kalau umpamanya dental implant, pakai sang implan itu kebalikannya, giginya yang kita masukkan. Oh, giginya yang kita masukkan. Secara kasar begitulah kira-kira begitu. Jadi nanti kalau umpamanya gigi biasa kita cabut, akarnya kita keluar. Nah, kalau umpamanya implan, kita ganti dengan akar dari yang namanya implan tadi begitu. Nah, dari situ keuntungannya adalah pasien tentu akan lebih nyaman. Ya enggak? Karena kan nggak ada langit-langitnya, nggak ada tapak-tapaknya itu, nggak terganggu. Nah, jadi ngomong segala macam. Kalau ada tapak-tapaknya itu pada beberapa huruf, kayak punya huruf R, huruf S itu juga susah biasanya mereka tuh. V, F gitu ya dok? Ya, ada beberapa yang paling sering itu huruf R. S sama R. Untuk R ya? R karena di atas itu kan kita ada garis-garis gitu loh di langit-langit. Nah, itu tuh untuk kita bisa ngomong huruf R sebetulnya. Jadi itu pengaruhnya untuk huruf R tuh di langit-langit ya? Iya, dia kan ada kayak garis-garis gitu ya. Kalau bahasa medisnya ruge palatina. Begitu, makanya kalau punya orang pasang gigi palsu yang besar begitu, kadang-kadang untuk pertama susah ngomong huruf terganggu R. Ya. Nah, begitu. Saya baru tahu nih dok, rupanya R itu harus di langit-langit yang belum yang itu ya. Yang kasar itu di langit-langit. Nah, kalau pakai implan umpamanya gigi atas, dia nggak akan cuma pasang giginya aja, jadi nggak terganggu. Terus keuntungannya lagi kalau pasang implan, perawatan sehari-harinya lebih mudah karena sama seperti kita sikat gigi seperti biasa. Iya, karena persis aja kayak gigi biasa begitu. Sikat gigi seperti biasa, makan minum juga tidak terganggu begitu.
Kalau Nanti- yang dilang-lang itu kan kita harus buka dulu, kadang Iya. harus digosok dulu, Iya. ribet ya dok ya. Iya, tertutup kan busi langit-langitnya tertutup. Kalau di bawah busi bawah juga tertutup. Pada beberapa kasus makan juga katanya kurang nyaman karena memang nyaman ya, tertutup begitu. Kalau itu kan enggak. Betul. Di Terus dok, antaranya itu. kira-kira dok itu prosesnya nih, kalau misalnya ada orang yang mau implan gitu, Mm-mm. panjang nggak sih dok proses untuk bisa ngimplan gigi? Masang. Ya jadi prosesnya itu tetap ada prosesnya. Jadi kita harus pastikan dulu pertama dari keadaan umum pasien, Ada syarat-syaratnya berarti dok ya? Iya, dari umur juga umpamanya. Kalau umur masih masa-masa pertumbuhan atau belum sampai masa pertumbuhan sebaiknya tidak dilakukan. Begitu karena kan dia sifatnya menetap. Ya. Nanti kalau umpamanya umurnya baru 14 tahun lah katakan. Kita pasang implan. Kita harapkan dipasang kan di tulangnya kan? Nanti umur sampai 17 tahun kan rahang dia masih berkembang. Iya ya. Nah, nanti Tertutup perkembangannya jadinya dok. nggak tertutup, tapi jadinya giginya jadi kayak renggang begitu loh. Jadi kan giginya tetap di situ, tidak bergerak kemana-mana, sementara rahang kan bertambah lebar begitu. Makanya kalau umpamanya usianya belum sampai masa pertumbuhan, sebaiknya tidak. Jadi umur di atas 18 tahun lah kalau mau pasang implan begitu. Jadi normalnya kalau pertumbuhan gigi itu di umur berapa tuh dok? Sebenarnya kalau untuk perkembangan gigi itu masih berlangsung gitu. Sama kayak badan. Ngikutin Sama. Jadi kalau pasang implan, ukurannya adalah tulang rahangnya. Kalau umpamanya umur 18 tahun ke atas kan pertumbuhan tulang sudah berhenti, tubuh kan diharapkan sudah berhenti lah, begitu ya perkirakannya. Makanya umur 18 tahun ke atas baru boleh. Terus keadaan umum pasien umpamanya ada sakit gula, ada sakit-sakit yang lain itu juga harus diperhatikan. Iya, karena kalau misalnya sakit gula umpamanya dia kecenderungan tulang itu menyusut. Betul. Begitu tulang gusi. Nah, kecenderungannya menyusut. Jadi biasanya tingkat kegagalannya pun meningkat, bukan karena apa-apa, tapi karena badannya juga begitu. Jadi kalau dipasang ya malah kasihan kalau umpamanya hasilnya nggak bagus. Iya betul. Terus tetap diperhatikan hal-hal Iya, yang bisa beresiko ya dok ya. Untuk awal-awalnya ya, seperti itu. Screening awalnya. Karena kebanyakan orang tua ya pengennya bergaya ya langsung aja deh nggak ada tanpa memikirkan ini segala macam. Ya lawannya beresiko untuk dia gitu kan. Iya, screening awalnya harus tepat. Berarti harus di screening juga berarti dok ya? Iya, harus pasti dulu bisa apa enggak, kondisi badannya kayak gimana gitu, nggak boleh asal pasang dulu. Sejauh ini dok, dokter pernah nanganin pasien nih yang implan. Kebanyakan umur berapa sih dok kalau yang dokter tangani? Orang tua ya dok ya? Anak-anak muda juga enggak sih, dok? enggak, umur di atas 20 sih, pasti 20 sampai umur 50 sekian lah gitu. Terus dok, untuk menjaga dok biar tidak sebenarnya implan ini salah satu alternatif untuk menjaga mengganti atau mengobati gigi-gigi yang bermasalah gitu dok. Kira-kira apa sih dok yang membuat gigi kita tuh bisa bermasalah sehingga kita harus implan gitu kan dok? Kenapa gitu dok? Apakah salah makan atau makan ini harus dihindari atau gimana gitu dok? Kalau bermasalahnya sehingga harus pasang implan itu berarti giginya kan udah dicabut ya. Pasang implan itu kan giginya harus udah hilang dulu, dicabut dulu. Kalau nggak ada, kalau giginya masih ada nggak mungkin pasang implan kan. Berarti karena dicabut gigi, karena dia tidak ada pertumbuhan lagi, makanya kita bisa ganti implan, jadi implan gitu. Implan itu kan gigi palsu. Jadi makanya pasang implan untuk menggantikan gigi yang hilang. Oke. Gitu. Gini nih dok, ada satu pertanyaan nih yang mungkin sering sekali kita dengar ya dok ya. Kira-kira dok, kan nih pasang implan yang gigi palsu ya dok ya. Kalau misalnya pasien itu meninggal, apakah gigi implannya itu harus dicabut dok? Tapi tahan dulu dok. Kita akan jawab pertanyaan ini setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, terus saksikan di Olias TV.
Kebetulan nih, dokter kan orang Sunda ya. Kali ini kita didukung oleh Dapur AA Akbar. Nah, kita dikasih batagor nih, Dok. Mau cobain, Dok, rasanya? Yuk, mari, Dok. Buka masker dulu, Dok. Oh, maaf. Lupa, Dok. Tahu nggak singkatan batagor? Aduh, apa tuh, Dok? Bakso tahu goreng. Oh, bakso tahu goreng. Wah, iya ya. Tapi kok ada telurnya ya, Dok ya? Kita coba airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Dok ya? Enak. Airnya menurut dokter gimana? Enak nih. Enak ya? Rasa-rasa Ingat di kampung ada kan? rasa-rasa mudik. Nah, Sobat Aulia, jangan lupa pesan di Dapur AA Akbar karena batagornya enak. Dan dia banyak varian loh, ada nasi goreng, ada macam-macam segala macam. Oke, di follow ya. Dok, hari ini suasananya agak berbeda ya, Dok ya? Iya, ini saya lihat-lihat dari tadi ada ikan. Ikan apa nih? Nah, benar. Nah, ini ikan dari Diandra Betta Fish, Dok. Ini lagi viral, Dok. Nah, kalau di Pekanbaru ini bilangnya ikan cupang. Nah, ini lagi viral, booming sekali, Dok. Nah, buat teman-teman Aulia yang mau pesan ikan sejenis ini, kalian bisa langsung pesan di Diandra Betta Fish. Sahabat Aulia, kita kembali lagi untuk menjawab pertanyaan tadi, Dok. Ya, kira-kira, Dok, kalau orang meninggal, apakah gigi implannya harus dicabut, Dok? Iya, jadi sebetulnya masih jadi kontroversi, secara umum masih jadi kontroversi. Tapi secara umum juga banyak ulama yang menyatakan bahwa selama itu menjadi bagian dari pengobatan, itu nggak perlu dicabut. Artinya begini, kira-kira begitu analoginya seperti ini. Kalau umpamanya orang kakinya patah dipasang plat begitu, pada saat dia meninggal kan nggak harus dicabut lagi platnya di kakinya gitu ya. Nah, sama juga seperti gitu kan, implan di gigi itu bagian dari pengobatan supaya dia bisa makan, terutama begitu ya, memperbaiki fungsi pengunyahan, memperbaiki fungsi bicara begitu. Di antaranya itu, jadi tidak perlu dicabut karena juga menyakiti mayatnya. Jadi yang selama ini diambil pendapat paling kuat adalah seperti itu, jadi tidak perlu sebetulnya. Jadi tergantung niat juga ya, Dok ya. Iya. Kalau seandainya niatnya itu untuk pengobatan, itu nggak perlu lah ya dicabut gitu ya, kalau menurut ulama-ulama ya, Dok ya. Kalau pandangan medisnya, Dok, menurut dokter gimana? Enggak masalah ya. Emang nggak perlu. Emang nggak perlu. Terus, Dok, ada satu pertanyaan tadi, Dok, mengenai pengaruh nggak sih, Dok, kalau misalnya orang-orang yang perokok, Dok? Karena kan banyak kan orang merokok, itu kan giginya jadi kuning segala macam. Apakah itu mengganggu proses implan nggak, Dok? Perokok itu bukan mengganggu, jadi kuning betul gitu ya. Kalau kuning itu kan bagian lain dari asapnya segala macam lah begitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah pada implan itu pada saat pembuatannya. Jadi pada saat kita masuk kita proses masang implan itu, ya, betul.
orang-orang yang merokok itu biasanya mempengaruhi proses penyembuhan tulangnya, begitu. Penyembuhan proses penyembuhannya itu yang kurang baik biasanya. Nah, kalau proses penyembuhan yang nggak baik ya hasilnya juga nggak bagus sih sebetulnya. Jadi disarankan untuk kalau bisa jangan merokok lah ya dok ya. Karena merokok juga nggak sehat ya dok ya. Betul. Nah, mengenai implan nih dok, menurut dokter implannya sendiri berbahaya nggak? Berbahaya nggak untuk kesehatan? Karena ini kan tipenya mengobati sebenarnya, cuman ada nggak dampak lain yang membuat ini bisa jadi berbahaya? Sejauh ini sih implan sama dengan pengobatan lainnya, artinya gini, kayak ya seperti tadi analognya, tulangnya patah dipasang plat gitu ya, analognya seperti itu. Implan itu bahannya diterima oleh tubuh secara umum, banyak orang yang bisa menerima secara umum, diterima oleh tubuh. Cuma mungkin saja ada orang yang alergi terhadap bahan ini, bahannya titanium sebetulnya. Tapi bukan tidak mungkin ada orang yang alergi terhadap bahan ini. Kayak seperti contohnya yang paling gampang begini. Kalau kita lihat ada ibu-ibu yang kalau umpamanya pakai cincin harus emas. Oh betul. Nah, kalau umpamanya nggak pakai emas, kangennya ada langsung gatal-gatal gitu. Ya, nah, begitu. Nah, bisa juga ada orang-orang yang seperti orang itu. Tertentu juga gitu ya. Iya. Nah, kalau umpamanya orang-orang alergi yang seperti itu ya jelas nggak bisa deh. Jadi harus penting juga untuk di screening dulu sebelum ini, dan kalau bisa jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kadang kan pas di screening ditanyain ini segala macam nggak ada, rupanya nanti pas dipasang rupanya terjadi indikasi segala macam gitu ya. Terus dok, kalau misalnya nih dok, kita mau masang implan, kan banyak tuh dok di pinggir-pinggir jalan sekarang yang kayak tukang gigi yang kayak gitu, yang cuma mengandalkan sertifikat, itu kira-kira menurut dokter baik nggak sih? Beda lagi, kalau tukang gigi dia nggak pasang implan. Nggak mau dia, nggak. Jadi gini, yang selama ini saya ikutin gitu ya, yang selama ini saya ikutin dan selama ini saya tahu, mereka pertama tidak pasang implan. Kedua, mereka kan kalau nggak salah, tapi saya juga nggak tahu, nanti kalau saya salah mohon maaf. Yang saya lihat selama ini giginya langsung dipasang. Nah, gigi yang pasang itu gigi tiruan yang seharusnya tidak langsung dipasang. Artinya begini, proses pembuatan gigi tiruan itu direbus. Direbus, ada yang direbus, ada yang tidak direbus gitu ya, self curing dan non self curing. Nah, yang digunakan oleh teman-teman tukang gigi ini, yang sejauh yang saya tahu adalah non self curing, jadi langsung ditempel di gusinya begitu. Nah, yang itu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Gitu, ya, pertama begitu. Yang saya lihat dari beberapa kasus yang ada di media sosial. Nah, pertama itu. Kedua juga yang saya lihat lagi dari kasus-kasus yang pernah ada, itu sebelum dipasangkan gigi tiruannya itu mereka juga tidak mencabut gigi sisa yang ada di dalamnya. Itu juga bahaya. Bahaya ya dok ya? Iya, nanti kan namanya juga gigi sudah jelek, sudah rusak, nanti kalau segala macam iya malah jadi bermasalah ya ada ya dok ya? Jadi sebelum pasang gigi palsu kan harus dipastikan dulu giginya sudah hilang apa belum, ada kerusakan tulang apa enggak, segala macam. Nah, itu yang tidak dilakukan, itu makanya bahaya. Jadi berbahaya deh dok ya. Nah, itu sobat Olia, makanya lebih baik kalau misalnya mengenai gigi segala macam lebih baik langsung ke rumah sakit dan dokternya langsung menangannya itu spesialis. Jadi keamanannya lebih terjaga ya dok ya. Dan juga walaupun harganya mungkin tidak sebanding, tapi yang kalian dapat juga bakal lebih baik lagi ya dok ya. Nah, mungkin ada lagi dok, mungkin pesan-pesan dokter nih sebagai dokter gigi kepada masyarakat di sana, bagaimana sih yang harus kalian jaga tentang gigi, atau kesimpulan dari dokter gimana? Ya, jadi yang terpenting adalah kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang paling gampang dan sebetulnya sudah kita lakukan sejak awal, sejak kita kecil, sikat gigi secara rutin. Sikat gigi secara rutin, jaga kesehatan mulut. Sikat giginya seperti apa? Dari atas, kalau gigi atas dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, begitu ya. Pola sikat giginya seperti itu. Kalau makan makanan manis atau lengket-lengket, jangan lupa sikat gigi lagi. Seperti hal-hal yang pasti orang tua kita pernah lakukan lah, pernah diajarkan kepada kita, dan mungkin juga kita ngajarkan kepada anak. Iya, itu yang harus kita lakukan sebetulnya. Insya Allah terjaga lah kayak hal-hal seperti itu. Menjaga hal sepele untuk hasil yang luar biasa. Sepele banget sebetulnya. Cuma ya nanti efeknya panjang lah ya. Kalau umpamanya tadi ternyata jadi berlubang, ternyata giginya jadi rusak, ternyata harus dicabut juga belum selesai kan ternyata masalahnya. Nah, itu juga harus kita pikirkan juga, makanya dia dari hal sepele lah kita lakukan. Sepele jadi hal luar biasa dok ya. Oke, mungkin itu aja hari ini. Gak terasa udah hampir setengah jam lah kita
ngobrol-ngobrol ya dok, banyak ilmu yang disampaikan oleh Dr. Rocky. Terima kasih banyak atas waktunya dok ya. Semoga bermanfaat kita semua, dan yang tidak tahu menjadi tahu, yang kurang tahu jadi lebih tahu lagi. Amin. Oke, mungkin itu aja. Terus follow segala akun media sosial Aulia Hospital, baik Instagram, Facebook, YouTube, semuanya harus di follow karena bakal banyak informasi-informasi yang akan kami sampaikan di sana. Yang mana-mana harus saksikan kami di episode-episode berikutnya. Oke, saya sebagai MC pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.